Puspitasari. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai ekstraksi. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ekstraksi kali ini diantaranya ada magnetic stirrer, gelas kimia ukuran 1000 ml, timbangan, hand refractometer, 2 buah mangga untuk sampelnya, mangkok, gelas plastik, saringan, pipet tetes, pisau, sendok, dan talenan. Pertama-tama, timbang terlebih dahulu mangkok kosongnya. Didapatkan berat mangkok kosong sebesar 34 gram. Pertama-tama, sampel buah mangga dilakukan trimming terlebih dahulu untuk menghilangkan kulit dan bijinya. Kemudian, buah mangga yang sudah trimming dilakukan pemotongan dadu-dadu. Buah mangga yang sudah dipotong dadu-dadu dipindahkan ke mangkuk. Kemudian, sampel buah mangga dilakukan size reduction dengan cara diremas-remas. Daging buah yang sudah dihancurkan dalam mangkok kemudian ditimbang. Dan didapat berat mangkok beserta sampel sebesar 234 gram. Sebelum mengukur kadar gula pada sampel yang sudah dihancurkan dan ditimbang, kita pertama-tama mengkalibrasi alat hand refractometer terlebih dahulu dengan cara teteskan 3 tetes alkohol pada alat dan tutup hingga menyebar. Kemudian buka, lalu usap satu arah menggunakan tisu. Begitu juga dengan tutupnya. Teteskan 3 tetes aquades pada alat. Lalu tutup alat hingga menyebar, kemudian buka dan usap dengan tisu satu arah. Begitu juga dengan tutupnya, usap satu arah. Hand refractometer sudah dikalibrasi. Kemudian pipet filtrat pada sampel. Lalu, teteskan sebanyak 3 tetes pada alat. Kemudian tutup hingga menyebar. Arahkan hand refractometer ke arah cahaya hingga terlihat hasilnya seperti ini. Maka didapat hasilnya sebesar 10,5. Setelah mengukur kadar gula, kemudian dilakukan ekstraksi dengan interval waktu selama 15 menit selama 1 jam. Pertama-tama, mengukur jumlah air yang digunakan untuk ekstraksi, di mana jumlahnya yang digunakan adalah 1:1. Sampel yang digunakan 200 gram, maka air yang digunakan juga 200 gram. Ditimbang pelarutnya.
sebanyak 200 gram. Setelah didapat pelarutnya 200 gram, setelah ditimbang airnya sebanyak 200 gram, kemudian masukkan sampel ke dalam gelas kimia. Kemudian ditambahkan air 200 gram. Kemudian kita nyalakan alatnya, lalu set kecepatannya di kecepatan 7. Ditunggu selama 15 menit. A few moments later. Setelah 15 menit, kemudian kita akan memisahkan filtrat dengan ampasnya. Pertama-tama, matikan mesinnya terlebih dahulu. Kemudian, siapkan mangkok yang sudah ada saringannya. Kemudian, sampelnya disaring dengan cara ditekan-tekan untuk memisahkan filtrat dengan ampasnya. Jika ada magnetis stirnya, dipisahkan saja. Setelah didapatkan filtratnya, kemudian ampasnya dipindahkan ke dalam mangkuk. Setelah dipisahkan ampasnya, kemudian ampas ditimbang dan didapat beratnya sebesar 169 gram. Kemudian filtrat ditimbang dan didapat beratnya sebesar 201 gram. Hand refraktometer yang telah dikalibrasi, kemudian kita mencari kadar gula ampas dengan cara meneteskan pada alat sebanyak 3 tetes. Lalu tutup hingga menyebar. Kemudian hand refraktometer diarahkan ke arah cahaya sehingga terbaca hasilnya. Kadar gula pada ampas sebesar 0,5. Kemudian, alat yang sudah dikalibrasi dengan alkohol dan aquades, kita teteskan filtrat sebanyak 3 tetes. Kemudian tutup hingga menyebar. Arahkan hand refraktometer ke arah cahaya sehingga terbaca kadar gula filtrat sebesar 5. Kemudian, ampas pada interval 15
dimasukkan ke dalam gelas kimia. Lalu ditambah air. Kemudian nyalakan mesin, atur kecepatan di kecepatan 7 selama 30 menit. Kemudian lakukan secara berulang dengan cara yang sama selama 60 menit dengan interval 15 menit. Berikut adalah hasil pengamatan dan perhitungan materi ekstraksi. Untuk materi ekstraksi digunakan sampel buah mangga. Diketahui dari hasil pengamatan, berat sampel sebesar 200 gram, berat pelarut sebesar 626 gram, suhu sampel sebesar 27 derajat Celcius, persen Brix gula awal sebesar 10,5, suhu ampas sebesar 26 derajat Celcius. Didapatkan data ekstraksi untuk menit ke-0 sampai menit ke-60 dengan interval waktu 15 menit, didapatkan suhu ekstrak, berat ekstrak dalam satuan gram, berat ampas dalam satuan gram, dan kadar gula ekstrak dalam satuan persen yang didapatkan dari hasil yang terbaca pada hand refraktometer dengan data sebagai berikut. Pada praktikum kali ini, yang ditanyakan yaitu efisiensi dalam satuan persen, inert atau N, dan neraca bahan total atau NBT. Sebelum kita ke perhitungan yang ditanyakan, pertama kita lakukan interpolasi terlebih dahulu untuk mencari kadar gula dalam ekstrak buah mangga. Berdasarkan hasil yang terbaca pada hand refraktometer untuk sampel buah mangga didapatkan 10,5 untuk persen Brix pada filtrat sampel. Kemudian kita lakukan interpolasi dengan cara melihat tabel persen Brix. Kita plot titik 10,5 di antara 10 dan 15 karena mendekati 10,5. Lalu tarik ke bawah pada suhu 27 derajat Celcius untuk temperatur ampas yang kita ukur di awal didapatkan 0,52 dan 0,53. Sehingga untuk A-nya yaitu 10, B 10,5, C 15, D 0,52, X yang dicari, dan E 0,53. Kembali ke perhitungan. Data-data yang kita cari pada tabel yang tadi, kita masukkan ke dalam rumus interpolasi, yaitu X sama dengan D ditambah B min A per C min A dikali E min D. Sehingga didapat 0,521. Hasil ini ditambahkan dengan nilai yang terbaca pada hand refraktometer, sehingga didapatkan hasil 11,021%. Untuk interval waktu ke-15 menit, karena di sini 5 dan di tabel sudah didapatkan untuk persen Brix 5 pada suhu 27 derajat Celcius didapatkan 0,51. Langsung saja ditambahkan dengan hasil yang terbaca sehingga didapatkan nilai sebesar 5,51%. Untuk interval waktu ke-30 menit sampai ke 60 menit dilakukan dengan hal yang sama. Selanjutnya perhitungan berat gula. Untuk perhitungan berat gula tiap interval digunakan rumus Y atau kadar gula pada ekstrak dibagi 100 dikali berat sampel.
untuk berat gula pada interval ke 0 menit dikali berat sampel 200 yang merupakan berat sampel awal buah mangga, didapatkan hasil 22,042 gram. Selanjutnya, untuk berat gula pada interval waktu 15 menit, Y per 100 di mana Y itu 5,51 dibagi 100 dikali berat sampel pada waktu ke 0 yaitu 22,042 gram. Didapatkan hasil 1,215 gram. Untuk berat gula pada interval waktu 30 menit didapatkan Y yaitu 3,005 per 100 dikali berat sampel yang didapatkan dari pengurangan dari interval waktu 0 menit dikurangi interval waktu 15 menit. Didapatkan 20,792 dan pada waktu ke-30 menit berat gulanya didapatkan 0,625 gram. Selanjutnya, untuk berat gula pada interval waktu 45 menit, Y per 100 di mana 2,003 per 100 dikali berat sampel yang didapatkan dari berat gula pada interval waktu 15 menit dikurangi berat gula pada interval waktu 30 menit didapatkan 20,202 sehingga dapat diketahui berat gula pada interval waktu 45 menit sebesar 0,405 gram. Berat gula pada interval waktu 60 menit yaitu Y per 100 dikali berat sampel, di mana Y sama dengan 1,001 per 100 dikali 19,797 yang didapatkan dari hasil pengurangan antara berat gula pada interval waktu 30 menit dikurangi berat gula pada interval waktu 45 menit. Sehingga didapatkan berat gula pada interval waktu 60 menit sebesar 0,198 gram. Mencari kadar gula dalam ampas dengan interpolasi. Sebelumnya sudah didapatkan persen Brix kadar gula dalam ampas yaitu sebesar 0,5. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus interpolasi dan didapatkan hasil 0,421. Hasil interpolasi ini dimasukkan dan ditambahkan persen Brix kadar gula dalam ampas dan didapatkan kadar gula dalam ampas yaitu 0,921%. Untuk mencari fraksi gula dalam ampas dilakukan dengan mencari rumus kadar gula dalam ampas dibagi 100, di mana kadar gula dalam ampas yaitu 0,921 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,009. Mencari efisiensi. Dengan rumus berat gula tiap interval dibagi berat gula awal dikali 100. Pada interval 15 menit, berat gula tiap intervalnya yaitu 1,215 dibagi berat gula awal 22,042 dikali 100% dan didapatkan efisiensi pada interval 15 adalah 5,512%. Pada interval 30 menit didapatkan efisiensinya yaitu sebesar 2,835%. Pada interval 45 menit didapatkan efisiensinya yaitu sebesar 1,837%. Pada menit ke-60 didapatkan efisiensinya yaitu sebesar 8,898%. Kemudian mencari inert atau N, di mana rumus yang digunakan adalah W ampas dibagi W ekstrak. Pada menit ke-15 W ampas 169 dibagi W ekstrak yaitu 201 dan didapatkan inertnya atau N sebesar 0,841. Pada menit ke-30 didapatkan N-nya yaitu sebesar 0,694. Pada menit ke-45 didapatkan N-nya sebesar 0,818 dan pada menit ke-60 didapatkan N-nya yaitu sebesar 0,779. Kemudian, setelah dihitung N dan Y-nya, dimasukkan ke dalam tabel. Pada menit ke-0,
didapat N-nya yaitu 0,446 yang didapat dari kadar gula dalam buah mangga yang terdapat pada jurnal. Untuk mencari Y, menggunakan rumus kadar gula dibagi 100, sehingga setelah ditotal dan dijumlahkan didapat fraksi gula terekstraksi yaitu sebesar 0,115. Perhitungan raca bahan total atau NBT menggunakan rumus Vn plus 1 ditambah L0 sama dengan V1 ditambah Ln, di mana Vn plus 1 adalah pelarut yang digunakan, yaitu 626 ditambah L0 yaitu feed atau sampel 200 sama dengan V1 ekstrak atau filtrat yang dicari ditambah Ln yaitu berat ampas. Dijumlahkan 626 ditambah 200 yaitu 826 sama dengan V1 ditambah 102, sehingga didapatkan hasil filtratnya sebanyak 724 gram. Kemudian grafik tahapan ekstraksi. Selanjutnya yaitu grafik tahapan ekstraksi. Pertama-tama kita tentukan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X merupakan Y, yaitu kadar gula terekstraksi. Sedangkan untuk sumbu Y merupakan N atau inert. Selanjutnya, kita plot fraksi gula dalam ampas sebesar 0,009. Lalu kita plot fraksi gula terekstraksi sebesar 0,115. Selanjutnya, kita plot untuk nilai N dan Y pada interval waktu 0 sampai 60 menit. Yang pertama, pada waktu 0 menit kita mendapatkan N senilai 0,446. Kita plot di N 0,4 dikarenakan belum terdapat kadar gula terekstraksi. Selanjutnya, kita plot pada waktu 15 menit sebesar 0,841 untuk N dan untuk Y 0,055. Kita plot 0,8 dan 0,05 di sini. Selanjutnya, setelah kita plot titik N dan Y, lalu tentukan LO, yaitu garis N sama dengan yang diambil dari N ke 0, plot dengan Y atau yang di sumbu X di titik 1. Kita tarik garis putus-putus. Selanjutnya kita membuat grafik tahapan ekstraksi. Yang pertama yaitu tentukan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X merupakan Y atau kadar gula terekstraksi. Sumbu Y yaitu merupakan inert atau N. Lalu selanjutnya kita plot titik fraksi gula dalam ampas senilai 0,009. Lalu kita plot fraksi gula terekstraksi sebesar 0,115. Kemudian plot dari tabel N dengan Y. Untuk N waktu 0 menit dengan
N sebesar 0,446, sedangkan Y-nya senilai 0. Lalu pada menit ke-15 didapat N sebesar 0,841 dengan Y 0,005. Salah. Selanjutnya kita plot dari tabel N dan Y. Untuk N pada menit ke-0 sebesar 0,446 dengan Y 0. Pada menit ke-15 didapat N sebesar 0,841 dengan Y 0,055. Pada menit ke-30 didapat N sebesar 0,694 dengan Y 0,03. Pada menit ke-45 didapat Y sebesar 0,818 dengan Y sebesar 0,02. Pada menit ke-60 didapat N sebesar 0,779 dengan Y sebesar 0,01. Selanjutnya kita tentukan LO dengan cara garis N sama dengan 0,446 yang diambil dari N ke 0 plot dengan sumbu X, yaitu pada sumbu Y ini kadar gula terekstraksi di titik 1. Kemudian kita beri garis putus-putus. Lalu kita tentukan garis overflow, yaitu dengan cara ditentukan dari keempat titik tadi. Cari titik mana yang berdekatan dan juga melewati garis fraksi gula terekstraksi. Didapat dua garis ini yang berdekatan dan melewati fraksi gula terekstraksi. Kita tarik garis. Selanjutnya yaitu menentukan titik delta dengan cara tarik garis dari titik L0 melalui fraksi gula terekstraksi hingga seterusnya. Setelah itu, dari titik sumbu Y, tarik garis melewati fraksi gula dalam ampas hingga menyentuh garis dari garis L0
dan garis perpotongan. Garis perpotongan ini disebut delta. Setelah menentukan titik delta, tarik garis lurus ke atas hingga menyentuh overflow dari fraksi gula terekstraksi. Dari titik garis lurus, tarik garis ke titik delta dengan garis putus-putus. Perpotongan dengan sumbu X, tarik garis lurus ke atas ke garis overflow. Lalu ditarik kembali ke titik delta dengan garis putus-putus. Lakukan hingga menemukan garis putus-putus sejajar dengan garis yang ditarik ke overflow. Dengan begitu, kita dapat mengetahui jumlah ekstraksi dari banyaknya garis. Berdasarkan hasil pengamatan grafik tahapan ekstraksi, didapatkan bahwa ekstraksi dapat dilakukan sebanyak 6 kali. Sekian pemaparan materi praktikum ekstraksi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.